teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan membahas tentang terkait sisi psikologi ya dalam dunia trading atau untuk trader. Termasuk untuk saya juga ya. Dan pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan disiplin ya. Jadi disiplin ini identik dengan diri kita sendiri ya. Kita harus memiliki kedisiplinan ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya sudah siapkan beberapa chart tentang topik kita kali ini. Kok chart ya? Ini beberapa gambar maksud saya ya. Oke, pertama kita harus memiliki kedisiplinan. Ya, disiplin. Jadi disiplin ini berkaitan dengan pengelolaan waktu ya, pengelolaan waktu dan pembagian kegiatan yang akan dilakukan kita dalam misalkan ketika waktu kita bangun ya, artinya saat kita terjaga, kita pasti memiliki jadwal atau hal-hal tertentu yang kita lakukan, seperti misalkan makan, tidur dan lain sebagainya. Di sini harus ada kedisiplinan dalam manajemen waktu untuk trading ya. Trading itu kalau kita pemula ya, ini khusus untuk pemula, kita harus mendisiplinkan waktu untuk mengalokasikan kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai seorang trader yang profit konsisten gitu ya. Jadi untuk mencapai trader yang profit konsisten itu kita harus pertama membuat schedule, membuat jadwal tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Disiplin ini akan mengarahkan kepada sebuah perasaan rasa bangga seperti itu kalau kita sudah menyelesaikan satu tugas dengan baik ya, dengan tepat dan dengan bertanggung jawab ya. Dan ini adalah sebuah habit, jika dilakukan secara berulang-ulang ya, disiplin ini akan membentuk sebuah habit sendiri di dalam pikiran kita ya, atau otak kita atau alam bawah sadar kita. Dan itu sangat bagus jika disiplin ini dilakukan secara terus-menerus ya. Oke, pertama itu disiplin. Jadi untuk trader gimana disiplinnya? Disiplinnya ya membagi waktu. Antara trader pasti perlu belajar ya. Apalagi pemula. Yang pro aja masih perlu belajar ya, apalagi pemula. Pemula trader harus memiliki disiplin waktu untuk satu, khususnya belajar ya. Karena pemula kan harus belajar. Itu memerlukan waktu untuk analisa. Kemudian memerlukan waktu untuk trading, mungkin latihan atau mungkin melakukan trading ya bagi trader. Dan waktu untuk mereview ya, mereview trading, mereview hasil trading bagaimana. Mungkin pertama jadwalnya adalah melakukan trading, kemudian berapa kali melakukan trading, kemudian jam berapa melakukan trading. Karena jam trading kan ada sesi Asia, sesi London, sesi USA ya, sesi New York. Dan sekedar saran untuk di Indonesia itu usahakan di sesi London saja ya, karena sesi New York bisa, tapi ini kan waktunya malam ya. Jadi waktu malam itu biasanya kebiasaan kita di Indonesia itu kita tidur. Sehingga kalau trading apalagi di binary option itu diusahakan saat kita masih terjaga ya, diusahakan di sesi London atau sesi Asia jika memang ada peluang untuk trading di sana. Pokoknya disiplin ini menyesuaikan jadwal kita, bagaimana kita bisa mengatur schedule ya, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian setelah kita melakukan disiplin, contohnya kita membuat peraturan ya, membuat apapun yang mendukung kegiatan kita ya untuk menjadi profit konsisten, kita perlu ketepatan ya. Kemudian kita yang kedua adalah perlu ketepatan.
Kenapa ketepatan? Karena ini akan melatih kebiasaan kita ya. Jadi kita akan dilatih tepat waktu, kemudian kita menghargai waktu ya. Nanti ketepatan ini akan berfungsi kalau dalam trading nanti ketika kita pertama mengalokasikan 3 trade ya. 3 trade, maka kita akan melakukan 3 trade. Walaupun ini loss 2, dengan ketepatan kita akan terlindungi ya, karena satu, money management, kedua, kita tidak akan melanggar peraturan itu, karena kita udah melatih ketepatan kita. 3 trade ya 3 trade gitu ya. Jangan sampai kita alokasikan 3 trade, kita malah melakukan 10 trade ya. Malahan yang 6-6-nya loss dan 4 profit, jadi kita akhirnya loss ya. Itu fungsi dari ketepatan ini. Ini harus dilatih ya, ketepatan, disiplin. Kemudian setelah ini kedua, disiplin udah, ketepatan udah. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait dengan perulangan ya, atau important, atau must do, atau harus dilakukan ya. Pertama, kalau udah terjun di dunia trading ya, hanya ada 2 hal. Kalian harus terus berjalan. Kalau kalian stop, kalian akan rugi, atau kalian akan pokoknya rugi ya, rugi waktu, rugi uang ya, rugi modal dan lain sebagainya. Itu adalah hasilnya. Kalau kalian menyadari dan belajar, maka kalian harus melakukan ini, disiplin, ketepatan, kemudian keharusan ya. Kenapa keharusan ini perlu atau must do ini perlu? Karena kita akan menempatkan disiplin dan ketepatan ini di alam bawah sadar kita. Dengan kita melakukan ini berulang-ulang ya, berulang-ulang, kita disiplin, kita tepat waktu, terus pokoknya yang positif ya, rancangan kerja yang positif atau schedule yang positif, kita latih terus berulang-ulang. Nanti secara otomatis kita akan menjadi otomatis juga gitu ya. Itu yang kita cari. Makanya kita harus mempunyai mindset must do ya. Must do ini, kalau udah waktunya analisa ya analisa gitu. Jangan nonton hiburan, jangan kesana, jangan kemari ya. Kalau pas waktu trading sekian menit waktunya ya trading di sana aja. Kalau udah selesai waktu baru boleh keluar gitu. Ini sekedar pembiasaan ya, must do ini. Karena biasanya kalau pemula itu ya disiplin cuma 3 hari, 4 hari, terus hari kelima, keenam, seminggu udah hilang udah ya. Ini biasanya di awal-awal begitu ya. Cuma harus disadari dan ini juga perlu dilatih untuk melakukan must do ini ya, atau keharusan. Kita harus mempunyai mindset keharusan. Saya harus melakukan ini karena memang tujuan saya begini gitu ya. Tujuan saya profit konsisten, maka saya harus melakukan analisa. Saya harus melakukan ini. Saya harus nonton video pembelajaran seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tentu saja disiplin dan ketepatan ini harus dilakukan dan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab ya. Jangan dilakukan asal melakukan ya, asal analisa gitu. Padahal pada saat menganalisa kita malah nggak paham apa yang dianalisa gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan tanggung jawab. Itu tanggung jawab ini intinya untuk melakukan kegiatan secara baik ya. Jadi diusahakan kegiatan ini, disiplin, ketepatan ini dilakukan di atas rata-rata ya. Jadi jangan rata-rata, di atas rata-rata. Artinya dengan tanggung jawab ini kita memberi nilai kepada kegiatan yang kita lakukan. Berarti dengan itu kita sudah menanamkan habit atau perilaku yang baik ya. Dengan perilaku yang baik ini lama-lama ini akan terus berkembang dan menjadi otomatis sendiri dalam alam bawah sadar kita atau pikiran kita. Pertama kali, 2 kali minggu pertama kalau trader pemula analisa pasti bosan ya, dan pasti tidak enak ya pokoknya. Tapi ini harus dilakukan, lama-lama ini akan otomatis dan kalian akan
tidak enak kalau tidak menganalisa candlestick gitu ya. Oke, itu kira-kira 4 pilar ya yang harus dimiliki untuk kita bisa mencapai konsisten profit ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan saya untuk video kali ini. Saya ucapkan salam trader.